pagi, tanya udah sampai. Sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, adik-adik kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih dibangunkan dan diberikan kesehatan. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada pagi hari ini. Kalau mereka sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan boleh sertai selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih suka cita nggak adik-adik? Kita mau lanjut memuji Tuhan nih. Masih suka cita nggak? Masih. Kita mau lanjut memuji Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Kita mau angkat pujian, pujilah Tuhanku. Nah, adik-adik sesuai pujian tadi ya, kita harus selalu memuji Tuhan, karena Tuhan udah baik banget nih sama kita. Kita nggak bisa bales kasih setia dan cintanya Tuhan, selain dengan memuji Tuhan dan juga mendengarkan serta menuruti perintahnya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik yang akan disampaikan sama Kak Jessi. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian, Ku Buka Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan Kak Jisi. Oke, lagu tadi seru banget ya, Kakak sampai lupa kalau Kakak mau firman Tuhan. Oke, nggak bercanda ya. Oke, adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Kesempatan boleh kami rasakan sampai saat ini, sehingga kami boleh berkumpul di sini bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu boleh hidup di dalam kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Buat hamba juga supaya bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan hidup hoya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik ya? Kalau Kak baik, katakan baik. 1, 2, 3 bareng-bareng. Jempol, luar biasa. Baik. Baik, luar biasa, keren. Oke, Kakak lihat di sini mukanya udah semangat-semangat banget ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cie. Kakak mau share screen dulu. Sebentar ya. Oh iya. Kak, nah ini video aku bisa di spotlight kan ya? Biar aku pakai power dari share screen biasa doang. Oke. Nah. Oke, adik-adik. Nah, cerita pada hari ini kita akan mau cerita anak lembu emas. Kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Sebentar. Waduh. Bentar adik-adik, mouse kakak nge-lag bentar. Sebentar. Waduh, nge-lag nggak bisa gerak sebentar. Waduh, bentar ya. Bentar ya adik-adik. Oke, sebentar. Nge-lag. Kakak ke setting bentar ya, 2 menit bentar aja. Mouse kakak lemot tadi. Mau touchpad. Ya udah nggak apa-apa, pakai mouse aja. Bentar ya. Waduh. Oke. Sebentar. Waduh. Bentar. Bentar ya adik-adik, kakak bentar ya, kakak atur setting bentar, touchpad kakak mati bentar, nge-lag. Stop share lu, sorry. Sebentar ya adik-adik, sebentar. Nge-lag. Touchpad. Oke, ini dia. Sudah adik-adik, maaf ya. Salah teknis. Touchpad kakak soalnya. Oke. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak? Bentar ya. Duh, kok ini enggak. Kak, ini aduh kok gini sih? Sebentar. Waduh. Pakai mouse. Wow. Enggak gerak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ya. Ya, adik-adik, kakak mau tanya nih. Kira-kira mereka lagi apa sih nih mereka? Ada yang tahu? Lihat jam. Lihat jam, benar. Kalau lihat jam kira-kira yang ngapain ya mereka?
Nunggu waktu. Apa-apa boleh jawab, siapa aja boleh. Bosan di rumah. Bosan di rumah, wah itu curhat ya. Oke. Ya bener kakak juga nih. Terus apa lagi? Ada lagi nggak adik-adik? Membosankan. Ya, tapi apa sih yang paling intinya di sini? Kira-kira kalau mereka lagi lihat jam, terus lagi ngapain ya adik-adik? Lagi menunggu adik-adik. Adik-adik pernah nggak nunggu temen lama banget lagi janjian nih? Lama kakak? Pernah nggak dia nunggu? Coba siapa yang pernah? Oh tadi Vide. Vide pernah nunggu siapa Vide? Pernah. Nunggu apa? Ambil makanan. Maksudnya gimana maksudnya gimana Vide nunggu makanan? Oh, nunggu makanan GoFood ya? Iya. Oh iya benar ya. GoFood. Lama banget gitu ya. Kakak juga pernah tuh nunggu lama banget, udah lapar gitu. Pernah nunggu temen nih janjian di. Itu juga lama. Kenapa? Lama tadi tuh GoFoodnya gitu. Oh iya ya. Jadi kita semua pernah menunggu ya adik-adik, dan itu kadang-kadang nggak mengenakan kita nunggu, apalagi kalau nunggu lama banget kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi kakak udah tanya apa adik-adik udah pernah menunggu lama banget. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu juga nih, bangsa Israel itu juga pernah menunggu lama banget juga sama. Tapi mereka lebih lama ya daripada kita, kayak gitu. Nah, adik-adik, kenapa? Halo? Berpuluhan tahun ya. Iya, mereka menunggu puluhan tahun untuk bisa sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tanah Kanaan. Tapi yang hari ini bukan mau bahas ke tanah Kanaannya, adik-adik. Mereka juga menunggu nih, tapi kali ini saat menunggu, mereka membuat sesuatu, adik-adik. Adik-adik tahu nggak nih, apa nih? Kira-kira yang ada di atas, yang mereka lagi kayaknya lagi puja-puja. Ada yang tahu? Apa tuh yang warna yang emas-emas itu tuh? Nah, Emas. yang jelas itu bukan Simba ya adik-adik ya. Ya, jadi itu bukan Simba yang ada di Disney, pasti bukan. Oke. Itu kambing ya. Ya, betul. Tadi kalau ada yang baca temanya itu anak lembu emas, tadi pinter tuh. Anak lembu emas adik-adik ya. Jadi bukan Simba ya. Nah, itu ada Disney. Sekarang kita mau lanjut adik-adik. Sekarang kakak akan ngasih kalian sedikit video cuplikan tentang bagaimana ya. Tadi bagaimana mereka sampai membuat anak lembu emas bangsa Israel. Oke, ini ceritanya adik-adik. Sebentar. Aku udah share screen sebentar ya. Astaga, mouse aku. Bentar. Udah gerak belum ya? Sebentar. Oh ya, share screen. Belum, Kak. Oke, ini ya. Kemuliaan Kedengeran? Udah ya? Oke. Kedengeran, Kak. Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Musa tadi sedang apa, adik-adik? Ada yang tahu tadi? Naik gunung. Naik gunung ya. Mereka lagi lagi naik di atas gunung. Dan dia di atas gunung berapa lama, adik-adik? 40 hari. Benar. Pada dengerin pintar. 40 hari, 40 malam adik-adik mereka menunggu. Musa itu sedang menunggu kabar dari Tuhan ya, gitu ya. Untuk Israel ini next-nya kemana nih step-nya? Next-nya kemana nih? Gitu ya. Lagi di atas gunung 40 hari, 40 malam. Jadi bangsa Israelnya ada di bawah, Musanya lagi ada di atas gunung lama 40 hari. Jadi kayak sebulan lebih ya. Sebulan lebih kan 1 bulan 30 hari ya. Sebulan lebih. Nah, lanjut lagi adik-adik. Sambil dengerin nanti kakak tanya lagi nih. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Terus apa tadi yang dilakukan bangsa Israel, adik-adik? Bikin apa? Menyembah. Benar, menyembah. Mereka menyembah Allah baru. Jadi yang dilakukan mereka, terus ada lagi yang tahu tadi, apalagi tadi ada tuh bikin apa? Apa nih yang ada di gambar? Anak lembu emas ya, patung anak lembu emas adik-adik. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel? Yang pertama, mereka itu nggak sabar nunggu Musa. Aduh nih Musa nih nggak ada kabar nih, di atas mulu, udah 40 hari. Kita mau kemana nih? Secepat itu mereka lupa sama kebaikan Tuhan semua. Ya, jadi mereka Allah lain. Mereka menyembah Allah lain yang kelihatan. Ayo kita cari Allah yang kelihatan di mata kita. Ada Allah, kita ciptakan Allah. Itu Israel. Waktu mereka udah nggak rela sama Allah kita. Nah, adik-adik di sini ya, Tuhan sedih banget karena apa? Yang bikin Tuhan sedih? Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Ada yang tahu nggak kebaikan Tuhan sebelumnya, sebelum mereka sampai ke Gunung Sinai? Ada yang tahu? Kebaikan Tuhan tuh yang kita pelajari minggu lalu, selama sebulan kemarin. Perjalanan perjalanan tanah Israel, orang Israel dari Mesir sampai keluar. Ya, kebaikan Tuhan itu sebelumnya apa? Udah membawa Israel dari tanah Mesir, mereka udah nggak dijajah lagi. Ada dikasih makanan mana di pagi hari, terus burung puyuh di sore hari, udah dikasih laut terberau yang terbelah itu, inget nggak yang laut terbelah itu? Kemarin kan ada cerita tuh laut terbelah, terus mereka bisa lewat dari situ, terus bangsa Mesir ditenggelamin supaya nggak bisa ngejar bangsa Israel. Terus dikasih tulah-tulah Mesir, sampai Mesir akhirnya bisa melepas bangsa Israel dari penjajahan, adik-adik, dari perbudakan. Kayak gitu. Mereka lupa sama semua kebaikan Tuhan yang udah luar biasa itu, adik-adik. Gitu ya. Itu bikin hati Tuhan sedih, marah, bingung ya. Akhirnya, karena mereka nggak sabar nunggu Musa, paling cuma nunggunya 40 hari. Mungkin emang agak lama sih ya, sebulan tuh ya. Cuma mereka benar-benar nggak sabar gitu adik-adik. Tapi saking nggak sabarnya, mereka menciptakan Allah lain yang pengen kelihatan di mata. Kayak gitu adik-adik. Oke, next-nya ya adik-adik. Bentar. Nah, ini akhirnya gimana adik-adik? Bagaimana kita lihat ya respon Tuhan dan Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Jika mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pergilah sekarang,
tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, tadi bagaimana respon Tuhan dan Musa, adik-adik? Tadi Musa gimana pas lihat mereka lagi menari-menari menyembah anak lembu emas? Bagaimana respon Musa tadi? Dia marah besar. Bayangin ada teman kita marah sampai dia ngelemparin batu loh yang udah ditulis Tuhan itu ya, 2 batu loh yang digendongnya dilempar sama dia karena dia marah. Marah ngeliat bangsa Israel, kok nggak sabar, kok bangsa Israel cepat banget berpaling, kok cepat banget langsung nyembah Tuhan lain, gitu ya. Jadi dia marah pas lagi nari-nari, bahkan sampai akhirnya anak lembu emasnya tadi yang dari emas tadi, yang udah dibuat sama Harun tadi, anak lembu emas yang udah dibuat tadi sama bangsa Israel sama Harun, akhirnya dibakar sama Musa, dihancurkan, gitu ya. Itu nggak boleh, nggak boleh nyembah Tuhan lain, gitu ya. Sebenarnya adik-adik di cerita ini sebenarnya kalau di firman Tuhan saat Musa kembali ke atas untuk bilang ke Tuhan, ya Tuhan bangsa ini udah berbuat dosa gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu marah dulu adik-adik respon Tuhan. Tapi di sini di video nggak ditunjukin ya. Sebenarnya Tuhan itu marah dan mau kayak menghukum bangsa Israel. Tapi Musa kayak memohon-mohon sama Tuhan, Tuhan jangan timpakan bencana atau amarahmu kepada bangsa ini. Gara-gara Musa minta mohon sama Tuhan gitu ya, berbelas kasihan, maka Tuhan tidak jadi membuat malapetaka itu, tidak menjadi buat bencana buat Israel, tidak jadi menghukum Israel. Justru Tuhan dengan itu aja ya, karena sudah minta maaf, Tuhan langsung apa tadi? Tuhan langsung memberkati, menyertai mereka lagi, padahal udah menyembah Allah lain. Bayangin coba. Bayangin kamu diduain kayak gitu ya, belum tahu. Maksudnya kayak gimana ya? Kamu dicuekin gitu sama teman kamu gitu ya, terus teman kamu pindah ke teman yang baru atau kamu dilupain, pasti sedih juga kan. Apalagi menyembah gitu ya. Jadi Tuhan itu sedih banget dan marah sebenarnya. Tapi karena Musa udah minta mohon, maafin bangsa Israel ini ya Tuhan, gitu. Udah berbuat dosa yang besar banget, gitu ya. Tapi apa? Akhirnya Tuhan memaafkan mereka dan langsung menyertai mereka menuju tanah yang bakal Tuhan tuju, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Gitu adik-adik. Nah, jadi adik-adik, apa inti cerita firman Tuhan pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Ayo. Tadi kan udah dengar cerita videonya nih. Kira-kira apa ya adik-adik cerita firman Tuhan hari intinya yang bisa adik-adik ambil? Ada yang tahu? Tidak boleh menyembah Allah lain. Iya, pintar tuh. Cari siapa tuh yang jawab? Kakak, mouse kakak bener-bener lagi error banget, nggak bisa gerak. Alicia, Kak. Alicia. Oke, good, mantap. Terus ada lagi? Alicia tadi ya. Oke, terus ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, adik-adik. Tapi benar. Poin pertama adalah jangan menyembah Allah lain. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Yesus Allah kita ya. Dalam kita harus Jangan buat patung sembarangan. Iya, jangan buat patung ya. Kalau zaman sekarang sih mungkin udah nggak ada nyembah patung sih ya, tapi ya bisa juga lah ya, jangan bikin patung. Sabar menunggu jawaban Tuhan. Sembah gitu ya. Bukan yang nggak boleh buat patung ya adik-adik, nanti kalau ada yang punya cita-cita bikin patung ya nggak apa-apa, cuma jangan disembah gitu. Jadi sembah. Betul. Nah, oke. Harus setia dengan Tuhan lain. Bukan, harus setia sama Tuhan kita, bukan Tuhan lain ya adik-adik. Tuhan Yesus, hanya boleh menyembah Tuhan Yesus ya, Vila ya. Oke, jadi kita hanya boleh menyembah Tuhan Yesus aja gitu. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau di zaman sekarang mungkin kita nggak buat patung ya, aneh juga ya kita buat patung gitu ya, terus kita sembah gitu ya. Kalau zaman sekarang udah aneh. Tapi sebenarnya zaman sekarang itu banyak berhalanya loh adik-adik. Kita nggak sadar, secara nggak sadar kita itu bisa melupakan Tuhan. Jadi dalam kutip di sini mungkin bukan menyembah ya. Jadi kayak bisa kita menyembah membuang waktu untuk hal lain dan melupakan Tuhan. Betul. Contohnya apa nih adik-adik? Nah, TV. Apa nih? TV benar. Itu apa nih? Anak-anak lagi ngapain ini? Lagi itu main HP. Untuk main HP. Main HP, main game ya. Lebih senang main HP daripada. Jadi hal-hal yang di sekitar kita, yang sangat dekat dengan kita, itu bisa jadi berhala. Jadi kayak kita menduakan Tuhan, kita bisa kayak buang waktu yang lain untuk hal lain dan lupa waktu untuk Tuhan adik-adik. Itu. Sekarang main game. Iya, main Jadi game. lupa ibadah. Betul adik, betul Vila ya, bisa kayak gitu juga.
Jadi kita melupakan ibadah lagi malah main game gitu ya. Ada lagi nggak adik-adik yang kedua? Ada yang tahu? Nah, yang kedua adalah sikap hormat saat menyembah Tuhan meski Tuhan nggak kelihatan di mata kita. Itu penting adik-adik ya. Jadi kita harus punya sikap hormat. Contohnya apa adik-adik? Nah, hormat adalah satu bentuk kita juga setia dengan Tuhan. Gitu ya. Ketika kita doa sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh. Contohnya apa adik-adik? Nih ya. Ketika kita lagi berdoa, kita makan permen. Kita makan permen tapi berdoa. Terus ketika kita berdoa, kita ngintip-ngintip. Mentang-mentang Tuhannya nggak kelihatan, padahal sebenarnya Tuhannya ada. Tuhannya ada di bersama kita. Kayak kita lagi ibadah, Tuhan ada bersama kita, lagi membimbing kita, lagi membimbing kakak juga. Terus misalnya lagi ngobrol, bercanda, padahal lagi ibadah, guru sekolah minggu lagi cerita. Terus nyanyi lagu pujian. Main HP saat ibadah. Nah, main HP saat ibadah, bener. Terus kita lagi nyanyi lagu pujian, gak sungguh-sungguh, kita males, nyanyi lagu pujian, aduh mager. Terus ngantuk pas ibadah karena semalam main game. Nah, itu adalah sikap kita kalau kita nggak siap ketemu Tuhan, kita nggak siap mau beribadah, memuji Tuhan. Nah, itu bentuk kita berarti nggak hormat sama Tuhan, nggak taat. Gitu adik-adik. Jadi kita harus punya sikap hormat. Kayak bangsa Israel tadi nggak hormat kan adik-adik, langsung menyembah Allah lain, langsung menari-menari buat Allah lain, dia lupa sama kebaikan Tuhan gitu ya. Kita harus ingat adik-adik kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Gitu adik-adik ya. Nah, yang terakhir apa adik-adik? Yang ketiga, yaitu adalah, ada yang tahu? Duh, sayang banget nih kakak nggak bisa gerakin mouse-mouse-nya, jadi kan nggak bisa tanya satu-satu. Soalnya mouse kakak lagi error mendadak nih, nggak bisa gerak. Oke, nah inti cerita yang terakhir adalah, harus ini yang ketiga ya, sorry. Jangan mudah tergoda dengan yang kelihatan. Dalam arti apa adik-adik? Dan harus sabar sama proses. Mouse kakak benar nggak bisa gerak. Oke. Nah, dalam arti apa adik-adik? Sabar dan taat. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, sabar dan taat. Tidak semua yang instan itu baik. Kita tuh hidup di serba instan, maunya yang serba cepat. Tapi nggak semua yang cepat itu selalu bagus adik-adik. Contohnya kayak mie instan. Mie instan enak nggak adik-adik kalau makan mie? Enak nggak? Nah, makan tuh ya enak banget. Tapi kalau setiap hari jadi sakit nggak? Sakit. Nggak kerasa sekarang, kerasanya nanti sakitnya pas udah gede, udah tua. Gitu adik-adik. Ya, nah maksudnya apa adik-adik? Kok kenapa jadi mie kak? Kenapa kita dibahas mie? Nah sama, kalau kita sering main game, kalau kita sering main sosial media, kita malah lupa waktu renungan, waktu berdoa, mau tidur jadi lupa karena ketiduran main game. Gitu ya adik-adik. Itu instan nggak adik-adik? Main game, main sosial media itu instan, cepet gitu ya, bikin kita senang cepet. Tapi itu nggak baik kalau kita membuang semua waktu kita setiap hari untuk itu. Dan kita jadi lupa belajar, lupa bantu mama papa, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Kita lupa sama semua tanggung jawab kita. Nah itu jadi salah. Gitu. Jadi, nah ya, tuh tadi. Berapa lama waktu, nah pertanyaan kakak sekarang. Berapa lama waktu kita untuk sosial media dan games? Dengan firman Tuhan, berdoa, dan belajar. Nah, itu harus adik-adik pikirkan, gitu ya. Berapa lama ya? Oh iya, aku main sosial media sampai 5 jam. Aduh, aku main game sampai 2 jam nih. Sampai 3 jam nih. Aduh, padahal aku ada PR besok. Aduh, aku belum berdoa tidur. Aduh, aku kesiangan lagi ibadahnya gara-gara semalam aku main game, nonton drama Korea. Kayak gitu. Nah, itu jadi nggak bagus adik-adik, karena kita lupa sama yang penting, yaitu sama Tuhan. Itu tuh bikin Tuhan sedih nggak? Bikin Tuhan sedih nggak adik-adik kira-kira? Sedih. Tadi adik-adik, betul ya. Jadi tetap utamakan Tuhan. Kakak tanya di sini, ada yang sini yang sering renungan firman Tuhan di luar gereja? Aku tadi malam udah baca doa. Wah, pinter, Hide, bagus. Sisto juga? Aku tadi malam baca Alkitab. Oh, pinter ya, bagus. Terus ada lagi yang suka baca firman Tuhan di rumah? Nah, itu harus sering-sering adik ya, dari kecil. Walaupun kita masih kecil, justru dari kecil kita harus dibiasain supaya nanti sampai gede kita biasa untuk baca firman Tuhan. Kakak juga dulu nggak biasa adik-adik. Bukan kamu, kakak adik-adik doang, kakak juga. Tapi kakak belajar terus. Akhirnya sekarang kakak udah bisa tiap hari sama adik-adik kakak tiap malam berdoa. Gak hanya hari Minggu, hari Senin sampai Minggu tiap hari selalu berdoa sama keluarga tiap malam. Walaupun udah kerja, udah capek, udah sekolah, tetap harus berdoa bersama.
sendiri juga nggak apa-apa ya. Dulu kakak juga sering bolong adik-adik karena tugas, karena main game, main Instagram, kakak lupa berdoa. Tapi kan itu kakak pikir, salah nih, masa main Instagramnya lebih banyak daripada ini baca firman Tuhan gitu ya. Kalau aku baca komik Alkitab. Komik Alkitab juga lebih seru. Keren itu cerita-cerita komik Alkitab. Wah, itu seru banget. Kakak dulu juga punya itu waktu kecil ya, buku majalah buat firman Tuhan dibeliin mama dulu gitu. Jadi kakak baca Yunus yang di perut ikan pakai gambar-gambar juga seru ya. Nah, adik-adik, jadi kakak mau tanya, apakah sosial media atau games itu salah? Menurut adik-adik salah atau benar? Nah, benar, nggak masalah Bu. Jadi bukan salah di sosial medianya adik-adik. Jadi bukan nggak salah ya adik-adik ya. Sosial medianya itu nggak salah. Justru bisa jadi hal yang baik. Tapi kalau misalnya lihat nih adik-adik, nih, adik-adik lihat nggak gambar-gambar ini menutupi apa? Adik-adik coba tebak. Tuh lihat. Nih adik-adik, sebenarnya itu nggak salah. Tapi kalau kita geser Facebook kita, PS kita, Instagram kita, ya, YouTube kita, Twitter kita, Free Fire kita, WhatsApp kita, dan kita utamakan doa, ya, kita utamakan baca firman Tuhan, itu nggak jadi salah adik-adik. Jadi misalnya, kakak emang habis ini nggak boleh main Facebook? Boleh. Main game boleh, tapi waktunya jangan sampai lebih banyak daripada kita belajar, daripada kita baca firman, jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, jadi kita harus bijak menggunakan waktu kita, harus utamakan Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan sampai ketiduran, kecapean gara-gara main game terus lupa berdoa, jangan sampai seperti itu. Oke adik-adik? Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi kita jangan sampai hal-hal ini menutupi doa sama firman Tuhan. Apa adik-adik? Malah lebih kerennya gini adik-adik. Justru sosial media dan hal-hal itu bisa mendekatkan kita sama Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Nah nih kayak kita pakai Zoom nih. Kita nggak mungkin bisa ketemu kalau nggak ada Zoom nggak? Iya nggak? Justru yang instan ini jadi bagus. Dengan Zoom kita bisa bertemu ibadah online. Dengan YouTube kita bisa ibadah online. Kita bisa renungan. Kita bisa belajar banyak hal. Cari-cari yang kreatif. Dengerin lagu rohani. Atau misalnya di WhatsApp kita bisa diskusi sama teman. Kalau teman ada yang sedih kita bisa telepon. Terus kita berbagi ayat firman Tuhan sama teman kita. Kalau lagi susah kita hibur kayak gitu. Jadi justru kita bisa menggunakan sosial media kita, games kita ya untuk mendekatkan diri sama Tuhan, sama teman-teman. Games juga bisa tahu. Misalnya teman kita lagi sedih atau teman kita lagi cari teman, kita bisa main game sama dia kayak gitu. Jadi bisa jadi hal yang baik gitu ya. Jadi kitanya yang harus pintar-pintar menggunakannya. Ya. Nah, oke. Adik-adik sejauh ini paham adik-adik? Atau ada yang bingung? Paham ya? Intinya jangan menyembah Allah lain. Yang pertama tadi apa? Jangan menyembah Allah lain. Yang kedua apa? Sikap apa? Hormat. Yang ketiga apa? Apa tadi? Sabar dan taat. Ya, nggak semua yang instan itu baik. Gitu. Oke adik-adik. Nah adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan adik-adik. Udah siap? Kita bakal buka dari Keluaran 20 ayat 3. Oke adik-adik? Coba adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Ini gampang kok, cuma berapa kata tuh? Cuma 7 kata gitu ya. Tapi ini akan kita pegang selama hidup kita adik-adik ya. Oke. Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Buka open mic-nya boleh bareng-bareng. Ayat hafalan dari alamatnya ya. Siap? 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan di hadapanku. Oke, sekali lagi adik. Siap? 1, 2, 3. Keluaran padamu Allah Ayat 3. Jangan Allah lain di hadapanku. Jadi ingat-ingat adik-adik ya. Seumur hidup adik-adik ingat baik-baik dari sekarang gitu ya. Karena hanya Tuhanlah yang benar-benar mengasihi kita. Banyak hal di dunia ini, sosial media, Instagram, game membuat kita bahagia. Tapi bahagianya sebentar adik-adik. Kalau adik-adik mau cari bahagia yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan Yesus.
dengan berdoa, baca firman, semua sumber-sumber kebahagiaan kita. Oke, adik-adik? Nah, sekarang adik-adik, karena sudah mendengarkan dengan baik, kakak juga terima kasih nih sudah mendengarkan firman Tuhan dari awal berakhir dengan baik, sungguh-sungguh. Itu salah bentuk taat sama Tuhan berarti. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke kreativitas. Sudah siap? Kita masuk ke kreativitas. Nah, kreativitasnya gampang nih yang buat kelas kecil. Nah, ini dia kreativitas untuk kelas kecil. Yaitu nonton adik-adik. Loh, kok nonton? Ah, nonton apa nih? Lihat dulu tapi. Nonton cerita firman Tuhan. Jadi nanti kakak kasih linknya. Nanti nonton cerita kartun animasi tentang firman Tuhan di YouTube. Ya, jadi yang punya animasi bukan cuma Iron Man, Power Ranger, bukan ya. Firman Tuhan juga punya cerita animasi yang seru. Nah, terus Ini kualitas kamu tuh. gitu. Nah, jadi adik-adik menghayat hafalan hari ini, terus adik-adik nonton deh videonya. Ya, adik-adik nonton salah satu aja, satu video. Ceritanya misalnya, aku hari ini nonton cerita Daniel sama singa, gitu. Terus yang aku dapat berani seperti Daniel. Nanti adik-adik kalau udah nonton, adik-adik tulis. Adik tulis di kertas, pakai kreatif, pakai warna boleh, atau nulis biasa juga nggak apa-apa. Adik-adik gunakan di video. Adik-adik ngomong dulu ayat hafalannya. Misalnya ayat hafalan hari ini, Keluaran 20 ayat 3 gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu. Baru adik-adik ceritain, tadi nonton apa? Hari ini aku nonton misalnya Yunus perut ikan. Tadi seru banget ceritanya gitu-gitu ya. Nah, nanti adik-adik boleh ceritain di videonya. Oke, adik-adik paham? Kalau bingung nanti kakak jelasin lagi nanti di WA ya. Ada WhatsApp kalian tinggal tanya. Terus nanti dimohon untuk orang tuanya boleh ikut bantuin juga ya. Terus next-nya, sebentar. Nah, yang untuk kelas besar lebih seru nih. Kalau ada yang bisa ya, yaitu adalah puasa sosial media, tapi hanya 3 jam. Jadi adik-adik, kalian coba, kakak pengen tahu aja, bisa nggak nih kalian puasa handphone selama 3 jam? Nggak pakai media sosial sama sekali. 3 jam aja, gak 1 hari. 3 jam aja. Tapi di luar jam sekolah ya, habis sekolah kalian coba kan biasanya habis sekolah nih maunya main Instagram. Nah, coba kalian habis puasa habis itu kalian coba isi puasa handphone 3 jam. Terus kalian isi kekosongan itu, misalnya kalian bingung mau ngapain nih. Kalian coba isi dengan hal-hal yang positif. Misalnya kalian temenin adik-adik main atau kalian belajar. Tapi yang wajib ada satu, pas ngisi kekosongan itu dalam 3 jam itu kalian harus renungan firman Tuhan sama berdoa. Nanti sisanya masih kosong nih, kalian coba isi kegiatan lain selain tidur ya, isi kegiatan lain misalnya tadi nemenin adik sekolah, nemenin adik belajar, atau misalnya bantu mama papa masak, apapun. Hal-hal yang positif. Nanti adik-adik bakal rasain. Kakak pernah soalnya puasa sosmed 1 hari. Wah, ternyata banyak yang dilakukan ya kalau kita nggak main sosmed. Terus adik-adik nanti baru buat video apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik ikut challenge tadi, ketika adik-adik puasa. Terus yang kedua, hal-hal apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik tidak main sosial media. Terus yang ketiga, adik-adik tulis 2 komitmen apa yang adik-adik ingin lakukan terhadap sosial media yang baik untuk Tuhan. Misalnya gini, yang ketiga ya, kayak aku mau dengan YouTube, aku ingin baca renungan setiap hari. Misalnya dari renungannya, ada tuh renungannya Bang Bio bisa nonton gitu kan, atau misalnya renungan anak-anak. Terus misalnya apalagi ya, aku ingin mengurangi main game cuma 1 jam 1 hari. Karena sebelum main game, aku ingin baca firman Tuhan atau ingin belajar. Gitu. Ada yang ingin tanya? Kak, nggak ada. Iya, Rinja. Iya, siapa yang boleh ngomong aja, soalnya kakak nggak bisa gerakin mouse-nya, ini agak error. Ethan, Kak, mau nanya Ethan. Oh iya, Ethan. Oke, silakan Ethan. Kak, kalau nonton TV boleh nggak? Oh, boleh. Yang penting ya. Tapi firman Tuhan ya, Adik. Sebenarnya nanti kakak kasih linknya sih. Nanti kakak kasih YouTube-nya ya. Wow, itu suara siapa? Nanti kakak kasih YouTube-nya, linknya Ethan. Jadi ada kartun firman Tuhan, jadi kalian nonton aja kayak gitu. Tadi Alicia Kevin angkat tangan. Kalau misalnya buat balita kreativitas ada nggak?
Oh iya, buat balita. Buat balita, Yang tadi yang nonton tadi, Kak. kalau nonton aja, Alicia, yang buat balita kayak Marcel gitu-gitu. Kalian nonton aja video kartun, gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa ceritain di video lebih keren sih, tapi kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting nonton video kartun cerita firman Tuhan. Oke? Kita nggak kalau nonton kartun aja, Alicia? Bisa kok. Ya nonton aja, jadi nonton kartun aja. Jadi tugasnya nonton, tugasnya nonton kartun. Terus adik-adik bisa ceritain, misalnya ceritain aja deh kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ditulis nggak apa-apa, diceritain aja di video apa yang adik-adik tonton. Gitu ya. Adik-adik, jadi kita menggunakan sosial media kita justru untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi alat-alat untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke? Ada yang mau ditanya adik-adik? Aman ya berarti ya? Kak. Iya, iya. Aku aja yang mau nanya. Ini siapa nih? Maaf, aku Di Audi. Kodi. Iya. Sorry, aku nggak bisa geser soalnya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Mungkin maksud Ethan kan puasa sosmed ya, Kak. Tapi tetap boleh nonton TV nggak sih, Kak? Yang kelas besar. Sorry. Oh iya, Ethan, kamu kelas besar. Oke. Iya, Ethan. Jadi boleh. Oh, nonton TV. Nonton TV. Ayo. Saya jangan deh. Jadi apapun yang di luar sosial media, kartun-kartun di luar itu jangan. Jadi Ethan coba isi dengan kayak cerita ngobrol sama mama, itu hal yang positif, ngobrolin firman Tuhan, atau misalnya kayak cerita apa ya? Apalagi ya? Nyiram tanaman, Kak. Ya, nyiram tanaman. Ethan. Atau baca firman Tuhan. Tapi yang paling penting tadi baca firman Tuhan wajib ya. Cuci sepeda, naik sepeda, olahraga. Banyak banget sebenarnya adik-adik di luar sosial media kita bisa lakuin hal yang positif, yang bagus. Gitu ya. Kemarin aku naik sepeda. Siapa tuh tadi itu? Alicia. Alicia, iya, naik sepeda itu juga sehat, apalagi lagi di rumah. Kita nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita cari keringat gitu kan. Nah, hal-hal yang positif. Jadi selama 3 jam nggak main HP, terus adik-adik coba isi dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nanti adik-adik rasakan sendiri. Wah, ternyata seru ya. Kita nggak main HP terus. Ya. Oke. Adik-adik, ada yang mau ditanya lagi? Aku mau tanya, Kak. Yoi, kenapa Evelyn? Kalau kan kita puasa sosmed nih, berarti nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai TV, laptop jangan pindah-pindah ya, Kak? Iya, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh yang apapun berhubungan sama sosial media. Elektronik berarti ya? Iya, coba aja 3 jam. Sebenarnya itu buat kebaikan kalian, bukan kebaikan kakak, adik-adik. Bukan untuk kebaikan kakak. Kalau kakak udah ngelewatin puasa gini, kalau kakak tuh puasa, sosmed sekali itu ada gitu puasa. Tapi nanti kalian bakal rasain sendiri, kayak ternyata puasa sosmed tuh bagus adik-adik. Gitu. Kalian jadi tidak membuang waktu. Jadi waktu kita tuh sebenarnya banyak adik-adik 24 jam. Tapi kadang kita gunainnya nggak bagus. Kita nggak sadar kita udah main HP 3 jam, 4 jam gitu ya adik-adik. Oke adik-adik. Ada lagi? Pokoknya apapun laptop, HP itu nggak dipakai, kecuali dipakai untuk baca firman Tuhan nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu, 3 jam aja. Gampang kok 3 jam. Nggak nyampe malam ya kan, sore doang paling gitu. Oke. Sehari 1 jam boleh, Kak. Kenapa? Sehari 1 jam boleh. Jadi 3 hari. Oh, 3 jam 1 hari adik-adik. Karena beda nanti rasanya adik-adik, coba deh 3 jam 1 hari aja. Itu sebenarnya adik-adik ngetes diri adik-adik juga sih. Adik-adik taat nggak sama Tuhan gitu. Ya, oke adik-adik, nanti adik-adik bisa ceritain pengalaman adik-adik di video. Besar tadi apa ya, Kak? Oke. Ini adik-adik tadi puasa sosmed. Pelan-pelan, Kak, pelan. Oh ya, sorry, kakak kecepatan ya. Puasa sosmed 3 jam di luar jam sekolah ya adik-adik. Kalau sekolah kan harus pakai HP nih sekarang. Terus yang kedua, di kegiatan itu, kekosongan itu ya, kamu kan bingung nih, aduh biasanya main handphone, sekarang nggak main handphone, ngapain ya? Nah adik-adik pikir, misalnya bikin kue, cemilan, atau nyiram tanaman, atau tapi yang paling penting, satu hal yaitu wajib renungan firman Tuhan dulu, sama berdoa, itu wajib. Nah nanti abis itu adik-adik buat video. Misalnya adik-adik bahkan bisa nunjukin, nih Kak, aku tadi nggak main sosmed, aku tadi masak sama mama, aku masak telur, terus aku tadi berdoa, terus aku tadi yang aku rasakan aku bahagia, yang aku rasakan aku susah banget Kak, biasanya main game, sekarang aku main game. Adik-adik boleh coba rasakan puasa ini, cilah, gitu. Nanti adik-adik baru adik-adik jelasin 2 hal
komitmen adik-adik ya dalam menggunakan sosial media untuk Tuhan. Tadi misalnya nonton YouTube untuk renungan, nonton komik-komik kartun firman Tuhan kayak gitu ya. Atau sharing ayat firman Tuhan ke teman, itu kan banyak kayak gitu adik-adik. Oke. Yap. Melaksanakan kreativitasnya. Seru ya. Kalau nggak mau kreativitasnya gambar terus, pokoknya harus ada yang seru. Nah, harus ada kegiatannya yang nyata gitu ya. Oke. Sip adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Bentar aku stop share dulu. Oke adik-adik, kalau nanti ada yang bingung tinggal tanya di WA ya. Oke adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak mau menyembah Allah lain, untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami masih muda, tapi kami yakin dan percaya benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Kami ingin menyembah Tuhan dalam hidup kami, setia kepada Tuhan, dan kami mau menggunakan waktu kami sebaik mungkin untuk berdoa lebih sungguh lagi, baca firman Tuhan lebih sungguh lagi, dan belajar untuk menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, biarlah mampukan kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Jessi. Firman Tuhannya bagus banget ya adik-adik kita supaya kita jangan nyembah Allah lain dan harus setia serta hormat dan juga taat sama Tuhan kita. Tadi udah dikasih tahu juga kreativitasnya, kita jangan lupa dikerjain. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu kreativitas teman kita di minggu yang lalu ya adik-adik. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain. 2. Jangan membuat bagimu patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mendiri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Terima kasih. Sepuluh perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain. 2. Jangan membuat bagimu patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Terima kasih. Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegangan pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Nah, itu dia kreativitas teman-teman dan adik-adik kita dari tanggal 22 Agustus. Jangan lupa kerjaan kreativitas yang tadi Kak Jessi sampaikan ya, supaya minggu depan bisa ditampilkan lagi. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini, adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian, Hatiku Penuh Nyanyian.
ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kita foto bareng-bareng dulu ya. Coba di-on-kan kameranya. Minta tolong Kak Audi untuk capture ya Kak. Hana, bisa nyalakan kameranya. Hana dan Peter. Hana duduk cantik dulu yuk, Hana. Kita foto. Nah, cantik. Oke. Peter. Kak Ayu yang itu gimana Kak Ayu? Iya, aku yang hitung. Ayo Peter. Oh, udah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekali lagi. Ayo sekali lagi. 1, 2. Udah. Terima kasih adik-adik.